Masih menggunakan koteka, tidak ada sinyal, tidak ada listrik. Sungguh prihatin ini bagi daerah-daerah yang masih 3T. Perkenalkan, nama saya Rusiah, biasa dipanggil atau familiarnya adalah Bu Yus. Pekerjaan saya sebagai pengawas yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah di Korwil Bidik, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya diangkat menjadi guru tahun 1986. Kemudian di dalam proses menjadi guru itu saya berkeinginan untuk menjadi guru yang benar-benar diidolakan, inovatif dan kreatif. Sehingga pada tahun 2003 saya dilimpahkan tugas untuk mengikuti guru prestasi di tingkat kabupaten dan alhamdulillah menjuarai juara 1. Kemudian pada tahun 2006 saya mengikuti lomba karya nyata. Tulisan itu saya kirim di kementerian pada waktu itu dan alhamdulillah di sana 10 hari di Senayan, Jakarta. Kemudian dinobatkan menjadi juara 1 untuk guru penulis karya nyata. Kami juga aktif di bidang master trainer. Kami ikut seleksi di kegiatan program UNESCO, UNICEF, dan CLCC. Kemudian dilanjut di tahun 2008 itu di program USAID. Sehingga kami dipekerjakan di seluruh Indonesia di negeri ini, baik yang di kota maupun di daerah 3T. Kita itu melanglang ke seluruh negeri ini dalam rangka mempublikasikan, mendesiminasikan program yang namanya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Istilah sekarang dipakai Mbak, di kurikulum ini yang terbaru ini, yang deep learning ini adalah joyful learning. Sebetulnya itu yang menelurkan adalah kita tokohnya dulu itu. Jadi seluruh Indonesia ini sudah kita fasilitasi untuk pembelajaran yang joyful learning. Dan itu sampai sekarang MBS masih ada di Undang-Undang Sisdiknas itu. Kita berada di Pulau Pisang, yaitu sebuah pulau yang tergolong 3T. Terjauh, terdepan, dan bahkan terisolir. Tantangan yang paling berkesan dan terberat bagi saya adalah ketika kami mendampingi teman-teman guru di daerah 3T, khususnya dua daerah. Yang pertama di Pulau Pisang, yang kedua di Wamena. Tantangannya yang pertama tidak ada sinyal, tidak ada listrik, dan saat itu kita sempat terisolir. Kemudian tantangan di Wamena itu harus larut di sukunya. Kalau memang itu makan tidak makan nasi, ya kita tidak makan nasi. Jadi makan apa yang ada di daerah tersebut. Ikan mentah, yaitu ubi mentah yang hanya ditaruh di batu yang panas atau anget itu. Tapi mau nggak mau kita harus makan karena suguhannya ya itu gitu. Paling berkesan ketika sekolahannya itu hanya gedek itu, jadi kayu yang ditata di bawah pohon itu, dan itu muridnya. Di situ tidak ada papan tulis, tidak ada alat tulis, ya tuh. Dengan gedung, tidak ada gedungnya. Jadi hanya seperti kalau Jawa itu lincah yang kayu ditata itu untuk sekolah.
dan muridnya hanya 7, 5, itu pun kehadirannya tidak mesti. Bisa sekali kehadirannya hanya 2 orang, 3 orang, karena untuk menuju ke tempat sekolahannya itu juga susah di sana. Jadi di sana kebanyakan adalah guru laki-laki. Mengapa guru laki-laki? Karena akses jalannya yang super sulit. Nah, dengan akses jalan yang seperti itu, otomatis perempuan yang jadi guru itu tidak mampu untuk masuk ke berangkat ke sekolah. Dulu ada mitos bahwa pembelajaran itu adalah mentransfer ilmu, tidak mengedepankan pada potensi, kemampuan siswa, bakat siswa, kodrat siswa. Karena siswa kita kan unik. Peran guru di situ adalah mendampingi mereka, membimbing mereka, melatih mereka, bukan mentransfer ilmu. Apalagi di era digital ini, perannya adalah sebagai pendamping, gitu. Penyuluh, pelatih, mendampingi, ya toh, itu. Jadi selain guru, saya dilibatkan di program-program pemerintah. Saya dilibatkan sebagai trainer yaitu di KTSP, Kurikulum 13, Kurikulum Merdeka. Oke, program yang paling diinstitusikan ya Mbak istilahnya. Diinstitusikan adalah program manajemen berbasis sekolah. Jadi itu sudah masuk di perundang-undangan pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah sertifikasi guru. Jadi pada waktu itu kami menjadi wakil untuk guru se-Indonesia untuk menfinalkan atau membuat rancangan istilahnya round table ya pada waktu itu, dan kami terlibat di sana. Yang sekarang sudah dirasakan oleh guru-guru se-Indonesia. Perjalanan itu ada karya seperti buku paket. Ya, artinya buku paket ini bukan buku paket untuk siswanya, tetapi buku yang menggambarkan guru yang inovatif dan kreatif untuk memberikan contoh kepada guru lain, untuk memotivasi kepada guru lain. Ini buku. Kemudian yang kedua adalah buku cerita. Jadi saya menulis cerita anak-anak, dikandung maksud dengan cerita itu anak-anak akan termotivasi untuk belajar. Kesan dan pesan: 1, mencintai pekerjaan. Ya. Kemudian dengan cinta itu kita akan memberikan sepenuhnya apa yang kita bisa persembahkan kepada pekerjaan kita. Menjadi perempuan yang multi talenta, mampu meletakkan posisinya, manakala menjadi perempuan karir, manakala menjadi seorang ibu. Jadi kita bisa memposisikan waktu, bisa memanage waktu dengan baik, bisa memposisikan peran perempuan sesuai dengan kodrat dan tugasnya.